Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Aski Siregar, mahasiswa dari Tadris IPS 1. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas individu, yaitu ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Umaidah Hasibuan MAG dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam pembuatan video ini, saya mengambil judul Hakikat Peserta Didik dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Pasti teman-teman bertanya, apakah itu peserta didik? Peserta didik merupakan seseorang, yaitu individu yang dalam rangka atau serangkaian masih dalam perkembangan. Dalam perkembangan apa? Dalam perkembangan menimba ilmu, pengetahuan, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam Islam mengatakan bahwasannya manusia atau umat muslim akan selalu berada dalam perkembangan seumur hidupnya, karena dalam perkembangan kita akan selalu menimba ilmu, pengetahuan, dan lain-lainnya, tidak memandang umur. Begitulah yang dikatakan dalam Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu pun. Dan Allah telah menciptakan kamu dengan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dari ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwasannya kita diciptakan tanpa mengetahui sesuatu pun. Maka dari itu kita disebut dengan peserta didik, agar kita mengetahui hal-hal yang ingin kita ketahui, seperti ilmu-ilmu yang akan kita ketahui dalam akal pikiran kita. Seperti yang dijelaskan lagi dalam surah Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah. Nabi Muhammad saja disuruh membaca, apalagi kita umatnya membaca agar wawasan kita lebih tinggi dan luas sebagai penerus Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman As-Segaf dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam. Beliau mengatakan peserta didik harus aktif, jangan pasif. Tidak hanya seorang guru yang aktif dalam kelas, akan tetapi seorang peserta didik harus aktif juga dalam menimba ilmu dalam masa perkembangannya. Terus yang implikasi peserta didik dalam lembaga formal dan informal, yaitu kalau dari lembaga formal kita mengetahui bahwa peserta didik tidak hanya berpatokan kepada pendidik, tapi kita harus juga lebih aktif dari pendidik kita. Sedangkan dari informal kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu kita dari segi keluarga, dari segi ayah dan ibu kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baik itu ilmu agama maupun lainnya. Dari segi hal ini, kita bisa mengetahui kita sebagai umat Islam tidak hanya berpatokan kepada pembelajaran agama saja. Memang kita ditekankan dengan pembelajaran agama kita agar sebagai akidah kita, sebagai penguat tiang agama kita. Tetapi kita juga dihimbau agar mempelajari pembelajaran umum seperti pengetahuan, seperti yang kita ambil contoh ekonomi, matematika, fisika, dan lain-lainnya. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena kita sebagai umat Islam harus bersifat maju juga. Jangan mudah tertinggal oleh bangsa-bangsa barat lainnya atau maupun bangsa Eropa. Karena kita dididik untuk maju. Seperti mana pada masa zamannya kita adalah agama yang sangat maju daripada agama-agama sebelumnya. Maka dari itu kita sebagai penerus Islam, penerus Nabi Muhammad, kita harus bertekad kuat dalam mempelajari filsafat maupun lain-lainnya. Maka sekian dari video saya tentang penjelasan hakikat peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian mempelajarinya dan mendapat hikmah dari video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.